Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an min tahiyatul Islam, tahiyatu fiya salam, tahiyatun mubarakatan indallah, tahiyatu ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhidu bil jalali bi kamali jamali ta'dhim wa takbira. Al-mutafarridu bi tasrifil umuri ala tafsil wal ijmal taqdir wa tadbira. Al-muta'ali bi azamatihi wa majdihi alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa qa'iduna wa sahibuna min asyahidin wa bima alzama wa aljama ghaira jahidin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Amma ba'du. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di majelis barakah, majelis yang penuh rahmat, majelis yang Allah turunkan banyak sakinah, ketenangan dan kemuliaan di tengah-tengah majelis malaikat insyaallah. Ikhwatal ahibba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika orang memiliki kebijaksanaan, maka dalam satu kondisi tertentu dia akan bijaksana ya, dalam beberapa perkara ya. Karena kesalahan-kesalahan yang bisa dipahami sebagaimana layaknya manusia, maka orang bijaksana akan memahami bahwasanya hal tersebut dimaklumi ya. Ketika seorang atasan memaklumi seorang bawahan, yang bawahan tersebut bisa dikategorikan orang yang berprestasi, memiliki keunggulan, kemudian memiliki kinerja yang baik dan seterusnya, dan dalam suatu kondisi dia melakukan kesalahan yang kesalahan tersebut tidak bersifat fatal ya, bersifat yang itu sifat remeh-temeh ya, maka tentunya atasan tersebut dengan bijaksana akan memaklumi. Tetapi sebaliknya, jika kesalahan tersebut fatal, meskipun dia lupa ya, meskipun dia tidak tahu, meskipun kesalahan tersebut tidak disengaja, maka tentunya harus ditanggulangi ataupun diberikan hukuman ataupun sanksi dengan sanksi yang tegas, yang itu tentunya akan berefek kepada kinerja pekerja ataupun pekerjaan yang lain. Dan begitulah Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha memaklumi ketika hambanya yang soleh, yang lurus, yang hanif melakukan kesalahan, yang kesalahan tersebut remeh-temeh ya, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika kesalahan seorang hamba berhubungan dengan syariat yang mulia, yang ia berimplikasi kepada tatanan syariah yang ada, dan bahkan melibatkan hamba Allah yang lain, tentunya ini harus ada sanksi yang tidak bisa dilakukan dengan kebijaksanaan saja, dengan pemakluman saja, tetapi harus dengan ketegasan ya. Maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita perlu menegaskan dalam bab ini insyaallah di hadis yang ke-39 bahwasanya tidak semua kesalahan itu dimaklumi, dan tidak semua lupa ataupun ketidaktahuan itu dimaklumi ya. Ada sisi yang dimaklumi oleh Allah Azza wa Jalla, dan ada sisi yang tetap diberikan sanksi dan iqab atau hukuman oleh Allah Azza wa Jalla ya. Ikhwatan ahibba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nah di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak keponakan Rasulullah SAW yang mulia ya, terjemahan Al-Quran. Anna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wal nisyan. Sesungguhnya Allah tajawaz, ya, memaklumi, ya, membolehkan, kemudian tidak menghukumi perkara syariat li untukku dan untuk umatku dari, ya, an ummati dari umatku. Sesungguhnya Allah membolehkan, memaklumkan li untukku an ummati, ya, dari perkara-perkara umatku, yaitu dari masalah umatku. Apa perkara itu? Yang pertama, al-khata. Al-khata, kesalahan, wan nisyan, ya, dan lupa. Wa bi ilaiqat, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, tajawaza anhum ithmul khata wan nisyan wa mastaqrihu alaih. Ya, dibolehkan di sini adalah, atau dimaklumi adalah dosa daripada al-khata, dosa kesalahan, kemudian dosa lupa, wa mastaqrihu alaih, dan dosa karena dipaksa melakukannya. Tetapi hal tersebut bukan titik, tapi masih koma. Ya, masih koma. Wa amma hukmul khata' wan nisyan wal muqarrih alaih fa yughayyiru marfu'. Kalau talafa syai'an al khata' wa dha'at minhu al wadiyah an nisyan dhum'an. Perkara masalah salah, kemudian lupa dan dipaksa, itu bisa berubah secara makna pokoknya. Secara makna pokoknya bisa berubah. Karena tidak semua kesalahan, ya, rasa lupa, kemudian dipaksa itu dihukumi dalam satu hukum yang sama, ya. Dan ini harus berbeda. Sama seperti seorang lulusan SD tidak bisa disamakan, ya, secara intelektualitas, meskipun bisa jadi yang SD lebih cerdas daripada lulusan S1 misalnya, tapi kecil kemungkinan, gitu. Meskipun kita tidak bisa meremehkan, tapi secara rata-rata seperti itu realitasnya. Ya, seorang ulama sama orang awam seperti kita berbeda. Ya, makanya kesalahan ulama berbeda dengan kesalahan orang awam. Lupanya para ulama berbeda dengan lupanya orang awam. Ya, dipaksanya para ulama itu berbeda, ya, dengan dipaksanya orang-orang seperti kita, orang-orang awam. Ya, maka hukum syariah, ya, berbeda dalam menangani perkara-perkara ini. Ya, makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya tidak semua, ya, maksud daripada hadis ini, ya, semua kesalahan dimaklumi, semua rasa lupa dimaklumi, kemudian wa mastukrihu alaih, ya, dia dipaksa dalam suatu perkara untuk mengerjakan yang haram dimaklumi, tidak semuanya seperti itu. Wabi ilaiqal, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa ihtasna min al-ikrah wal ikrah ala zina wal qatl fala yubahanna bil ikrah. Pengecualian dalam perkara ikrah, ya, perkara apa? Dipaksa, yaitu perkara dalam perkara zina, perkara pembunuhan, itu tidak dibolehkan. Ya, sampai kapanpun, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam lanjutan hadis, wa mastukrihu alaih, dan seseorang dibenci, dipaksa untuk melakukannya. Hadis diriwayatkan oleh hadis Hasan. Hadis ini derajatnya Hasan, kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan yang lainnya. Artinya dalam masalah bab zina, bab pembunuhan yang berhubungan dengan darah dan kehormatan manusia, tidak ada kharaj, yaitu tidak ada jalan keluar dalam masalah seperti ini. Dia harus tetap dihukum sesuai dengan ketentuan tersebut, ya, ketentuan tersebut. Wa ihtasana min nisyan wa ma tu'til insana sababah fa innahu ya'thamu bi fi'lihi taqsirihi. Akan tetapi jika dia lupa, yang kemudian dia berhubungan dengan darah dan kehormatan, tetap harus dihukum. Tetapi kalau tidak bisa berhubungan dengan tersebut, diletakkan pada hukum-hukum syariat tertentu. Apa saja itu? Kita selesaikan penjelasan beliau dulu. Wa hadzal hadits ishtamala ala fawaid umur muhimmah jumi'at fiha musannifan la yahtamilu hadzal kitab. Hadis ini menghimpun beberapa faidah-faidah dan perkara-perkara yang sangat-sangat penting yang kemudian akan terhimpun dalam bab fikih yang sangat urgent, yang sangat mulia.
ya, karena hal tersebut ya berhubungan dengan hak-hak Allah dan hak-hak Rasulullah dan hak-hak manusia, ya, baik itu darah ataupun kehormatan. Ya, katalah haiba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebelumnya menegaskan dalam firman-Nya, ya, dan firman-Nya ini disyarah ataupun dijelaskan dengan hadis, salah satu hadis ini yaitu innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastakrihu alaih. Ya, Allah membolehkan untukku kekhususan untuk umatku, ya, al khata', ya, kesalahan, wan nisyan, ketika lupa, wa mastakrihu alaih, dan ketika dipaksa untuk mengerjakan perbuatan yang haram. Allah Ta'ala berfirman, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu hamba kecuali beban tersebut sesuai, ya, atau mampu dikerjakan seorang hambanya, ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Setiap orang sudah selesai dengan perkara-perkara yang ia lakukan, kewajiban yang ia telah kerjakan di masa lampau, dan kalian akan juga dituntut, ya, sebagaimana mereka juga dituntut pekerjaan atau amaliyah di masa lampau. Rabbana tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya, salah satu doa yang kita ulang-ulang yaitu Rabbana, Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau hisab kami, ya, hukum kami, ya, kapan? Ketika waktu in nasina wa akhtana, ketika kami lupa atau kami ketika salah karena kebodohan kami dalam hal ibadah, ya, karena kebodohan kami dalam hal ibadah. Nasina di sini adalah ketika seseorang lupa, ya. Ketika seseorang lupa, artinya lupa tersebut lupa sebagai manusia, seperti kita lupa bahwasanya lupa ketika ada jadwal ta'lim yang harusnya jam 8 malam, ya, tapi ketika mundur ya, sampai jam 9 baru ingat dan seterusnya, ya, innasina, dilupakan, ya, itu lupa. Atau lupa di sini dalam syarah yang lain, Imam Daqi al-Aid rahimahullah, rifatul aqlam, diangkat pena atau catatan hisab ketika seseorang finaumihi, dalam keadaan tidur, ya, atau keadaan lupa. Seseorang yang tidur ketika dia mau sholat subuh, ya, di malam hari dia tidur, dia sudah menyalakan, menghidupkan, mengaktifkan alarm, ya, alarm 1, alarm 2, 3, 4 dan seterusnya. Ketika waktu subuh, ya, berbunyi alarm pertama, nggak bangun. Alarm kedua, ya, suaranya yang pertama kayak masih suara sepeda ring gitu. Alarm kedua masih suara suara azan, ya. Alarm ketiga suara ledakan di Gaza, ledakan di mana-mana, ya. Alarm keempat, ya, sudah alarm yang nuklir, ya, perang nuklir Nagasaki Hiroshima, tapi masih belum bangun gitu. Maka rafiat akhlak, maka diangkat penanya atau tidak dihisab, dicatat sebagai dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan kasus bahwasanya ketika tidur tidak pakai alarm kemudian kehilangan sholat subuh, ya, sholat subuh yang harusnya jam 4:30 dia sholat subuh jam 7 atau jam 8, maka tetap dihisab oleh Allah Azza wa Jalla karena masuk bab keteledoran. Nasina, ya, masa lupa adalah ketika seseorang lupa, dia berusaha mengingat-ingat jadwal taklim jam 8 malam, kemudian ada alarm pengingat, ya, kemudian minta diingatkan oleh saudaranya, tapi masih lupa dengan kelupaannya, bukan karena lalai. Hal ini tidak bisa dinamakan dia lupa, tapi lalai, ya. Karena apa? Karena nggak ada alarm, ya, untuk mengingatkan, nggak ada minta kawan atau istri atau keluarga untuk mengingatkan dia taklim. Tapi kalau sudah pakai alarm, ya, minta diingatkan dan masih lupa, ya, orang ingatkan lupa, maka tidak dihisab atau tidak dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai dosa. Maka ikhwatul haibat dirahmati oleh Allah Ta'ala, inilah salah satu cinta rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita, umatnya Rasulullah SAW. Bagaimana ketika seorang lupa, itu tidak dihisab, ya, tidak dikenai hukum dalam syariah, ya. Begitupun begitupun ketika kita lupa, ya, kita lupa dalam satu ketika kita salah dalam satu perkara. Salah ini dalam artian kebodohan kita,
kebodohan kita dalam bab-bab syariah, yang itu ketika kita mengetahui ilmunya ternyata nggak boleh gitu. Ya, ternyata tidak boleh. Apa misalnya akhtona, yaitu ketika kita salah. Yang pertama karena kita tidak tahu, ya. Ketika masa kecil misalnya kita diajarkan ketika lewat ya, hutan rimbun, pohon beringin, kemudian pohon bambu dan seterusnya disuruh permisi. Ya, kita masih kecil karena bodoh ya, dan orang tua kita menyuruh seperti itu karena taat, ya udah ikutin. Ternyata ketika belajar ya, hal tersebut tidak diperkenankan, ya, tidak dibolehkan. Begitupun akhtona itu ketika masalah ijtihadiyah. Ya. Apa masalahnya? Banyak ya. Dalam masalah ijtihadiyah ternyata masalah nahi mungkar seorang ulama ya, ketika ulama Aceh ya, waktu itu ada fatwa bolehnya mengkonsumsi ganja ya, karena mereka mengatakan bahwasanya muskir dalam ayat Quran itu adalah al-khamru ya, sedangkan ganja itu bukan al-khamru. Tapi kemudian setelah zaman itu berjalan dan seterusnya, fatwa ini berubah, dan kesalahan fatwa yang dahulu ya, oleh para ulama yang mereka melakukan ijtihadiyah dengan serius ya, dengan sungguh-sungguh, tidak bisa dikatakan ya, itu adalah dosa, tetapi itu dimakfu oleh Allah Azza wa Jalla karena ijtihadiyah yang diusahakan ya, dengan usaha ilmu yang mereka miliki. Rahimahullah ta'ala anhum. Ya, kata al-hibah dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam masalah yang lain banyak ya, masalah ijtihadiyah, muamalah, yang ketika kita mengikut para ulama, kemudian suatu waktu zaman berubah, ternyata di realitas bahwa fatwa tersebut salah, maka ulama ini tidak dihukumi dosa, dan fatwa tersebut bisa berubah karena masalah kontemporer itu masalah yang sejalan dengan fikih yang memerlukan ijtihadiyah, kesungguhan para ulama. Dahulu kala ketika Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah taala ya, mengarang fiqhuz zakah, ya, fiqhuz zakah, salah satu bab yang cenderung di dalamnya yaitu bab tentang zakat profesi ya. Dan tentu para ulama seperti ulama teman-teman Salafi, ulama kita Salafi dari Saudi Arabia dan yang lainnya itu menentang fikih ini ya, fikih profesi, zakat profesi, karena masalah zakat adalah masalah yang thawabit, masalah yang tetap yang tidak boleh diubah di dalamnya ya. Tapi kemudian dengan izin Allah Azza wa Jalla ya, fatwa ini dinilai maslahah. Kemudian banyak ulama-ulama lajnah daimah ya, Syekh bin Bas, Syekh Al-Syekh dan yang lainnya itu merubah fatwa seperti ini dan membolehkan adanya zakat profesi, dan kemudian buku-buku mereka yang ada ya, itu cenderung ya, membolehkan adanya zakat profesi dan yang lainnya. Begitupun ijtihad ulama kita yang di masalah lampau mereka mendukung Hizbullah, dan kemudian ditarik fatwanya bahwa Hizbullah itu sesat, Syiah ya, bukan Hizbullah tapi Hizbul Syaitan dan seterusnya. Begitupun ulama-ulama kita yang ijtihadiyah ya, membahas dalam masalah politik ya, sosial, yang kemudian realitasnya mereka di kemudian hari salah dalam ijtihad mereka ya, memilih pasangan calon tertentu, kemudian memilih partai tertentu, tapi di realitas kemudian partai tersebut tidak amanah, khianat ya, kemudian calon tersebut khianat dan seterusnya. Tetapi usaha sudah dilakukan, yaitu ilmu, kemudian istikharah, kemudian ilmu-ilmu yang lain yang mendukung untuk mendukung paslon atau partai tertentu, tapi kemudian salah, Allah tidak mengampuni, Allah memaklumi, Allah tidak akan menulis perkara tersebut sebagai perkara yang dosa dan perkara yang salah ya. Maka teman-teman sekalian dari mati Allah Ta'ala, ikuti ulama apapun itu ya. Dalam masalah muamalah, misalnya kita bodoh ya, salah bahwa masalah cashback ya, masalah pay later, kemudian just tip kita salah itu akadnya ya, salah jenis barangnya dan seterusnya, mendingan tinggalkan. Kalau khawatir itu salah ya, maka tunggu fatwa ulama ya, tunggu ijtihad para ulama, supaya ketika mereka salah ya, seandainya mereka sudah dengan ilmunya yang mereka miliki, dengan usaha maksimal yang mereka miliki, mereka salah, maka insya Allah ya, pena sudah diangkat
amal kita dalam masalah tersebut sehingga kita tidak dihukumi salah, ya, tidak dihukumi dosa. Ya, sebaliknya jika ulama tersebut memperturutkan hawa nafsu, tapi yang kita ketahui mereka ulama yang lurus, ya, mereka akan berurusan dengan Allah kelak di yaumul hisab. Dan oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, masalah apapun itu, ya, siasa, politik, kemudian masalah siyahah dan yang lainnya, sosial, masalah fatwa kontemporer, tunggu para ulama yang lurus, yang hanif, ya, tidak perlu terburu-buru, ya, masalah politik, ya, paslon ini, partai ini dan seterusnya, tak buru-buru, sehingga ketika kita salah, ya sudah, insya Allah, ya, di yaumul hisab kita punya dalih dan punya dalil di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwa kita mengikuti fatwa para ulama, ijtihad mereka, ya. Tetapi sebaliknya jika kita sok tahu, ya, sudah salah, sok tahu, nggak punya ilmu, tapi buru-buru, ya, mengarahkan ijtihadiyah yang baru, masalah kontemporer yang baru, maka bersiaplah, kata Imam Daqiq Al-Aid, hal tersebut tidak bisa dibenarkan, tidak dimaklumi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita buru-buru mendukung paslon tertentu, mendukung partai tertentu, padahal kita bukan ahli politik, bukan ahli bukan ahli fikih yang benar, yang lurus, yang tidak paham perkembangan masalah politik, perkembangan masalah fikih yang lainnya, ya. Kemudian kita buru-buru ijtihadiyah, maka tetap dijatuhi sebagai kesalahan dan tidak dimaklumi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kata al-hikmah ini rahmati oleh Allah Ta'ala, wa mastukrihu alaih. Kemudian masalah yang ketiga setelah masalah pertama, al-khata', masalah salah karena tidak tahu ilmunya, atau salah yang kedua dia sudah tahu ilmunya, ya, seperti para ulama yang mereka berijtihad dengan ilmu yang mereka miliki, kemudian ternyata salah, ya. Yang kedua adalah nisyan, ya, manusia tempat salah dan lupa, ya. Para ulama mengatakan bahwasanya kalimat insan berasal dari kalimat nisyan, ya, lupa, ya, kalimat yang berakar dari nasiya yansa, ya, lupa, ya. Ada anekdot, ya, nasiya itu nasi, ya, nasi yang berasal dari beras, ya, sedangkan nasiya adalah akar kata dari nasi itu, ya, artinya lupa. Maka nasi yang sering kita makan, ya, itu yang buat kita lupa, ya. Indonesia suka lupa, ya. Tiap hari makan nasi, ya. Sarapan nasi kuning, ya, kemudian siang nasi goreng, ya. Agak siang dikit nasi rawon, ya, nasi ramas, nasi campur dan seterusnya. Kebanyakan nasi, ya, berasal dari kata nasi, ya. Tapi ini anekdot saja, ya. Artinya manusia tempat lupa, ya. Tempat khilaf. Ketika dia sudah maksimal dengan usaha yang ia miliki, tetapi kemudian dia masih terlupa, ya, masih salah, maka Allah tidak menjadikan perkara tersebut sebagai perkara dosa, ya, perkara dosa al-itsm, ya. Kemudian terakhir yaitu wa mastukrihu alaih, dia dipaksa untuk mengerjakan perkara tersebut, ya. Apa itu, ya, misalnya dia dipaksa, ya, ketika misalnya untuk minum khamar, ya, untuk minum khamar, ya. Maka beberapa ulama itu berijtihad, dipaksa di sini misalnya tidak memungkinkan untuk mendapatkan opsi yang lain, ya, tidak memungkinkan untuk mendapatkan opsi yang lain. Apa itu opsinya? Ya, banyak hal, ya. Dipaksa minum khamar, kalau tidak akan dibunuh dan seterusnya. Jika dia tidak berkaitan dengan bab, ya, bab itu bab dengan manusia yang lain, maka sebagian ulama, ya, membolehkan, ya, dia minum khamar untuk menyelamatkan nyawa dan keluarganya, ya. Tetapi dalam satu perkara dia tidak dibolehkan. Misalnya seorang ulama dipaksa untuk minum khamar, kalau tidak akan dibunuh dia dan keluarganya, maka Imam Daqiq Al-Aid mengatakan ulama tersebut harus melawan. Kenapa? Ketika dia minum khamar, maka para orang-orang awam akan mencontoh, ya, minum khamar seakan-akan perkara tersebut halal dan dia berdosa karena masalah tersebut, ya. Wa mastukrihu alaih di sini juga contoh yang paling
nyata kata Imam Daqiq Al-Aid dan Imam Nawawi rahimahullah adalah masalah yang memungkinkan seorang tidak bisa tidak bisa beribadah dengan maksimal ketika dia masuk Islam misalnya, ya. Kemudian dia dikunci di kamar oleh keluarganya, tidak bisa wudu, ya. Ada air tapi hanya terbatas untuk diminum. Dia buang hajat di situ dengan kamar yang sempit, maka dibolehkan oleh para ulama untuk apa? Untuk tayamum, ya, untuk tayamum, dan tetap harus melaksanakan sholat dan tidak boleh meninggalkan sholat. Sedangkan masalah khamr tadi, ini masalah yang agak pelik. Seseorang muslim yang memiliki keimanan yang lurus, dia wajib untuk berusaha untuk melawan meskipun dengan nyawanya, ya. Dan masalah yang lain, ya, dia dipaksa. Tapi kalau masalah itu berkaitan dengan al-qatl, ya, pembunuhan misalnya, kamu harus bunuh si fulan, kalau tidak kamu saya bunuh, maka para ulama mengatakan dia tidak boleh membunuh si fulan untuk menyelamatkan nyawanya. Nggak boleh misalnya, kamu Mardi, saya bunuh. Kamu nggak saya bunuh Mardi kalau kamu bunuh si Markonah misalnya, ya. Maka si Mardi nggak boleh bunuh si Markonah untuk menyelamatkan nyawanya, ya. Dia harus berkorban dirinya untuk untuk masalah seperti ini. Artinya dia tidak boleh mengorbankan nyawa orang lain untuk apa? Untuk menyelamatkan nyawanya. Begitupun bab zina, ya. Apa bab zina misalnya? Kamu berzina dengan si A, ya. Kalau tidak kamu saya bunuh. Keluarga kamu saya bunuh. Ini nggak boleh juga. Dipaksa seperti ini tidak boleh. Ya, begitupun masalah tadi, ya, masalah sholat. Kamu tinggalkan sholat. Kalau tidak tinggalkan sholat, ya, maka kamu saya bunuh, ya, keluarga kamu saya bunuh, ya, maka tidak boleh tinggalkan sholat. Dia harus mencari opsi yang lainnya, ya. Kalau tidak ada opsi yang lainnya, maka siap, ya, korbankan nyawa, istishhadu fi, ya, dia siap untuk mati syahid di dalamnya. Sedangkan masalah yang tadi, yaitu opsi yang tadi wa mastukrihu alaih, yaitu dia dipaksa karenanya kemudian terpaksa mengerjakan, adalah masalah-masalah yang ada kemungkinan untuk melakukan yang lain, ya. Diblokade daerahnya sehingga nggak dapat air, ada air cukup untuk diminum, maka ada opsi yang lain. Apa opsi selain wudhu? Tayamum, gitu, ya. Kemudian sholat, ya, dia dipaksa untuk jangan sampai berdiri untuk sholat, maka ada opsi yang lain. Apa opsi yang lain? Duduk, ya. Kemudian dia dilarang paksa jangan sampai sholat dengan cara berdiri dan cara duduk, maka dengan cara berbaring. Nggak boleh cara berbaring, pakai isyarat untuk mengerjakan sholat, ya. Maka setiap ada opsi dibolehkan. Sama seperti orang dipaksa minum khamar, boleh nggak minum khamar itu bukan saya yang minum tapi Anda yang minum, misalnya seperti itu, ya. Maka ini boleh, ya. Atau mungkin jangan khamar lah, ya, jangan minuman keras lah, minuman lunak gitu. Kalau masih ada opsinya, maka para ulama mengatakan bahwasanya tidak berdosa, ya. Tidak berdosa atau diangkat penanya, ya, catatan amal tersebut. Tapi sebaliknya, jika masih ada opsi kemudian dipaksakan untuk mengerjakan, maka tetap ditulis sebagai dosa dan akan dihisab oleh Allah Azza Jalla, ya. Maka teman-teman sekalian hormati Allah Ta'ala, jangan sampai dengan alasan kita dipaksa kemudian kita makan harta riba. Nah, ini penting supaya kita jangan alasan dipaksa nih, disuruh atasan nih, kalau nggak saya dipecat, ya, kemudian mengerjakan perbuatan haram, kemudian mengatakan nggak apa-apa sih, karena hadis Nabi seperti ini mengatakan bahwa dipaksa itu nggak apa-apa. Ini banyak kejadian seperti ini, dan ini kita harus cerdas memahami hadis. Yang sampai hadis kita pahami dengan kebodohan yang kita miliki. Kan banyak kasus tuh, bawahan disuruh atasan untuk apa? Untuk persiapan mengadakan acara Natalan, ya kan? Jadi kita bukan muslim disuruh nyiapin pohon Natal, kadonya, Santa Claus, sama jenggot-jenggotnya, sama musiknya seterusnya. Kalau tidak kita dipecat, ya. Kalau tidak kita dapat sanksi. Maka nggak boleh, kata para ulama. Masih ada opsi yang lain, kerjakan yang lain, tawar ke atasan kalau bisa. Pak, dalam agama saya, ya, itu tidak boleh, ya. Hampir ittifaqul ulama 4 mazhab mengatakan bahwa saya menyiapkan, ya, fasilitas ibadah untuk manusia
non-muslim yang lain itu dilarang. Karena ini bukan toleransi, tapi kolaborasi gitu ya. Kolaborasi antar dua Tuhan kalau ada ya. Kolaborasi antar agama. Artinya apa? Bahwasanya itu bukan toleransi. Bisa nggak Pak misalnya saya melakukan pekerjaan yang lain? Kalau nggak bisa, ya tetap dipaksa seperti itu, keluar. Ya, radikal. Ya, memang radikal seperti itu. Daripada kita menyalahi jumhur mayoritas ulama atau hampir ittifaqul ulama, hampir kesepakatan ulama mengatakan nggak boleh. Ya, nyiapin tempat untuk ibadah agama lain, apapun itu. Ya, nyepi, waisak dan seterusnya. Padahal kita muslim. Ya, nyiapin bangkunya, kursinya, alasan dipaksa atasan nggak boleh. Ya, nggak boleh. Meskipun kita misalnya nyuruh bawahan, tetap nggak boleh. Ya. Tetap nggak boleh. Bawahannya non muslim misalnya, maka tinggalkan perkara tersebut. Ya, tinggalkan perkara tersebut. Supaya kita tidak menyalahi para ulama dan ini tetap ditulis oleh Allah dosa. Ya. Dosa kecil atau besar Allah alam bisawab. Nah, itu urusan Allah azza wajalla. Tapi hal tersebut yang berkaitan dengan akidah, ya, rata-rata ulama ketika berkaitan dengan akidah yang usul, yang pokok, maka itu masalah besar, bukan masalah kecil. Ya, makanya akhwatul ahibba yang rahmati Allah taala, banyak juga di perusahaan itu ketika misalnya kamu antar saya yuk ke sini, ya bosnya dari luar dan seterusnya, kemudian dia seorang driver atau seorang penerjemah, kemudian diajak keliling, kemudian ketika hendak sholat, jangan dulu sholat, ayo ikut saya ke sini, sehingga sholatnya terlewat. Ini nggak boleh, ya nggak boleh, karena masih ada opsi untuk menawar bahwasanya waktu sholatmu habis nih bos, ya waktu sholatmu habis, sedangkan sholat di akhir waktu, ya, ciri orang munafik, ciri orang yang dilaknat oleh Allah azza wajalla, ciri orang yang dibenci oleh Allah azza wajalla. Ya, maka kalau masih ada opsi untuk menawar, lakukan. Ya, lakukan untuk orang menawar. Karena banyak kejadian seperti ini dengan alasan orang ini kita ya, lagi-lagi manusia itu kalau masalah dunia kita cari ilmunya, cari ahlinya. Ya, masalah sakit gigi kita cari, kita nggak mau ke dokter misalnya dokter abal-abal, atau nggak mungkin orang mau copot gigi datang ke bengkel, nggak mau. Meskipun misalnya tukang bengkel bisa nyopot gigi, ya pakai apa nih, pakai rantai motor gitu ya, tarik rantai motor itu mungkin bisa. Tapi kita nggak mau, kenapa? Masalah ini masalah dunia, masalah yang berhubungan dengan sakitnya gigi kita dan berkaitan dengan mulut kita. Kita datang ke dokter ahli dan seterusnya, dokter gigi. Tapi masalah agama, karena bodohnya kita bilang mengatakan Allah kan maha rahmat, Allah maha memaklumi. Ya. Ketika kita bodoh, pasti Allah maklumi. Subhanallah. Untuk apa gunanya para ulama yang ada, para ustadznya? Tanya mereka via WhatsApp, telepon sejenak, tanyakan masalah seperti ini. Kita kadang nggak adil kepada diri sendiri, nggak adil dengan agama Allah azza wajalla. Makanya ketika di hari kiamat dalam tafsir Quran surah As-Saffat ya disebutkan bahwasanya ketika orang-orang itu meminta pemakluman dari Allah Taala, maka Allah debat. Misalnya di antara kalian masih ada alim, para ulama yang bisa ditanyakan masalah-masalah pelik, masalah-masalah kontemporer. Kalian nggak nanya. Ketika masalah-masalah politik, karena masalah-masalah tersebut kalian ta'assub, fanatisme, kalian nggak nanya ke para ulama, nggak nunggu ijtihadiyah mereka, main terus, terabas terus, tabrak sana tabrak sini. Ya. Maka apakah hal ini layak untuk dimaklumi? Tidak, kata Allah Ta'ala, nggak akan memaklumi. Ya. Karena bukan masuk perkara sungguh-sungguh dalam masalah yang tidak diketahui. Ya, makanya kata al-haiman yang rahmati Allah Ta'ala, hati-hati. Ya, hati-hati sebelum kita berijtihad dengan ilmu kita yang terbatas, pastikan bahwa masalah seperti ini sudah dibahas oleh para ulama. Ya, sudah dibahas oleh para ulama. Ya. Meskipun nantinya dalam masalah teknis itu ada yang dimakruhkan, ada yang diharamkan dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita cuman bawahan, ya dia yang disuruh untuk nyiapin ini itu fasilitas penunjang misalnya Natal dan seterusnya, itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Tetapi kalau memastikan misalnya seorang ulatul umur, seorang wali kota, pejabat, pemimpin yang memastikan keamanan ibadah
sebagaimana mestinya, itu nggak masalah ya. Tetapi kalau misalnya kalau masalah menyiapkan tempat ibadah sampai dia sibuk ya, yang menunjang fasilitas ibadah ya, itu tidak dibolehkan ya. Sedangkan masuk ke gereja itu hukumnya paling hukum masuk ke tempat ibadah orang lain paling ringan, hukumannya makruh ya, hukumannya makruh. Meskipun Zakir Al-Ansari rahimahullah itu agak takhfif sedikit, agak ringan sedikit, tapi kalau madhab Syafi'i itu paling banter itu makruh, paling ringan itu makruh. Sedangkan ulama yang lain mengatakan haram ya. Maka dalam tafsir mati ulama taala kalau masih ada opsi lain ya tinggalkan ya, tawarkan opsi lain untuk meninggalkan larangan Allah azza wa jalla. Demikian pembahasan hadis kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah kita bersandar, kepada Allah kita meminta pertolongan dalam segala hal, kecil atau besar. Hadzal wa yakum ajma'in haqqan rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.